Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan judul penerapan teknik proyeksi least square method pada produksi kedelai di Kabupaten Garut. Untuk pemateri yang pertama akan dipresentasikan oleh Muhammad Ridwan Prasetya, dan yang kedua akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Prasetya. Saya akan presentasikan penerapan teknik proyek least square method pada produksi kedelai di Kabupaten Garut. Yang pertama, Kabupaten Garut memiliki luas wilayah administratif sebesar 306.519 hektar atau 3.665,19 km. Sebagian besar wilayah kabupaten ini adalah penggunaan, kecuali di sebagian pantai selatan merupakan dataran rendah, yaitu sempit. Di antara gunung-gunung di Garut adalah Gunung Papandayan dan Gunung Guntur. Keduanya terletak di perbatasan dengan Kabupaten Bandung serta Gunung Cikuray di selatan kota Garut. Pada tahun 2014, produksi kedelai mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2013. Untuk kedelai meningkatkan produksi yaitu sebesar 19.235 ton. Pada tahun 2013 menjadi 22.6040 ton pada tahun 2014. Tujuan dalam penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui gambaran produksi di Kabupaten Garut. Yang kedua, untuk mengetahui pola dan data historis produksi padi di Kabupaten Garut. Yang ketiga, untuk mengetahui proyeksi bisnis kedelai di Kabupaten Garut. Dari hasil produksi kedelai di Kabupaten Garut terus mengalami peningkatan dan angka sangat meningkat. Pada produksi kedelai pada tahun 2014 menunjukkan angka yang tertinggi yaitu sebesar 22.640 ton. Kita lihat dari grafik pada tahun 2010 sampai 2015. Pada tahun 2010 19.235 produksi ton. Salah. Ini adalah peta Kabupaten Garut yang meliputi wilayah Cisewu, Cikajang, Cibalong, dan lain-lain. Dari hasil produksi kedelai di Kabupaten Garut terus mengalami peningkatan dan angka sangat meningkat. Pada produksi kedelai pada tahun 2014 menunjukkan angka yang tertinggi yaitu sebesar 22.640 ton. Hasil analisis grafik pada produksi kedelai seperti yang terlihat secara teoritis memiliki pola dan data historis menyerupai data tren positif. Artinya secara keseluruhan grafik produksi kedelai mengalami peningkatan. Hal ini tujukan pada tahun 2010 hingga 2015 mengalami produksi kedelai yang meningkat sedikit demi sedikit, walaupun pada tahun 2015 mengalami penurunan, akan tetapi secara global membentuk pola tren positif. Nah, sebelum masuk ke metode, di sini ada rumus metode least square, yaitu Y sama dengan A plus BX, A sama dengan XY dibagi N, B sama dengan sigma XY dibagi sigma X2, di mana Y nilai tren, forecast, proyeksi atau ramalan, atau A yang artinya konstanta, B slope kecon, X waktu atau
tahun. Berdasarkan rumus tersebut, maka data produksi kedelai dapat dianalisis sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat tabel produksi kedelai dari tahun 2010 sampai 2015. Terdiri dari produksi kedelai dalam ton, X, XY, dan X2. Dan jumlahnya untuk ton 100.019.452. Untuk XY-nya jumlahnya 30.646. Untuk X2-nya 70. Selanjutnya A sama dengan Y dibagi N. Y jumlah dari ton yaitu 119.452. N-nya data tahun. Data tahunnya tadi genap 2010 sampai 2015, berarti ada 6 datanya, berarti N-nya 6. 119.452 dibagi 6 sama dengan 19.908,66. Untuk XY-nya 30.646. X2-nya 70. XY dibagi X2, 30.646 dibagi 70 sama dengan 437,8. Maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A plus BE. Y 19.908,66 ditambah 437,8 dibagi X. Dilakukan peramalan untuk produksi kedelai pada tahun 2021 hingga tahun 2026 mendatang. Berikut hasil peramalan berdasarkan persamaan yang sudah dibuat. Peramalan produksi kedelai pada tahun 2021. Pada tahun 2021 maka X menjadi 15. Y sama dengan 19.908,66 ditambah 437,8 dibagi X-nya 15 sama dengan 26.475,66. Jadi, produksi kedelai di Kabupaten Garut pada tahun 2021 diprediksi sebanyak 26.475,66 ton. Peramalan produksi kedelai tahun 2022, maka X-nya menjadi 17. Di mana Y 19.908,66 ditambah 437,8 dibagi X 17 sama dengan 27.351,26. Jadi produksi kedelai di Kabupaten Garut pada tahun 2022 diprediksi sebanyak 27.351,26 ton. Pada tahun 2023 maka X menjadi 19. Y sama dengan 19.908,66 ditambah 437,8 dibagi X atau 19 sama dengan 28.226,8. Jadi produksi kedelai di Kabupaten Garut pada tahun 2023 diprediksi sebanyak 28.226,8 ton. Pada tahun 2024 maka X menjadi 21. Y sama dengan 19.908,66 ditambah 437,8 dibagi 21 sama dengan 29.102,46. Jadi produksi kedelai di Kabupaten Garut pada tahun 2024 diprediksi sebanyak 29.102,46 ton. Peramalan pada tahun 2025 maka X menjadi 23. Y sama dengan 19.908,66 ditambah 437,8 dibagi 23 sama dengan 29.978,6.
Jadi produksi kedelai di Kabupaten Garut pada tahun 2025 diprediksi sebanyak 29.978,6 ton. Peramalan pada tahun 2026 maka X menjadi 25. Y 19.908,66 ditambah 437,8 dibagi 25 sama dengan 30.853,66. Jadi produksi kedelai di Kabupaten Garut pada tahun 2026 diprediksi sebanyak 30.853,66 ton. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan mengenai peramalan produksi kedelai di Kabupaten Garut dari tahun 2022 sampai 2026 adalah hasil peramalan yang diberikan oleh metode least square dalam data produksi pada tahun 2022 menunjukkan adanya kenaikan jumlah produksi sebesar 27.351 ton pada tahun 2023 dan terus mengalami peningkatan sampai 30.853,66 ton di tahun 2026. Ini menunjukkan bahwa metode least square merupakan metode yang lebih tepat digunakan. Karena metode ini sangat teliti dalam menghitung data berkala, dapat mencegah adanya kesalahan dalam pengisian data dan membuat data akan semakin akurat serta dapat mempersingkat waktu untuk menghitung tren produksi yang sudah ditentukan.